Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yana Nasution dengan NIM 233496. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari buku yang telah saya baca yang berjudul Spatial Data Mining karya Dranil. Video ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya dari buku Spatial Data Mining yang meringkas bab 1 tentang pengenalan spasial data mining. Pada video yang kedua ini saya akan mempresentasikan ringkasan dari materi bab 2 dari buku ini yang itu tentang prinsip spasial data mining. Pada ringkasan materi bab 2 spasial data mining memuat berbagai materi. Yang pertama, konsep spasial data mining. Yang kedua, dari data spasial ke pengetahuan spasial. Yang ketiga, ruang spasial data mining. Yang keempat, tampilan spasial data mining. Yang kelima, pengetahuan spasial untuk ditemukan. Dan yang terakhir, representasi pengetahuan spasial. Kembali lagi ke yang pertama, konsep spasial data mining. Spasial data mining bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari kumpulan data digital yang besar dan kompleks. Spasial data mining secara efisien mengekstrak pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui, berpotensi bermanfaat dan pada akhirnya dapat dipahami dari kumpulan data yang sangat besar ini untuk tugas tertentu dengan batasan. Hmm, Konsep spasial data mining ini memuat yang pertama karakteristik spasial data mining yang terdiri dari proses dan tujuan. Spasial data mining adalah sebuah proses integratif, berulang dan otomatis atau semi-otomatis yang bertujuan untuk mengekstrak pengetahuan abstrak yang sebelumnya tidak diketahui dan berpotensi bermanfaat dari data spasial konkret. Yang kedua, sumber dan kualitas data. Sumber spasial data mining adalah data spasial yang nyata, konkret, bervolume besar. Data tersebut sudah ada dalam bentuk data digital yang disimpan dalam set data spasial seperti data peta dan data gunung data. Seperti data pasar data dan penggunaan data. Yang ketiga, metode dan kemampuan. Proses spasial data mining jauh lebih kompleks dari sekedar analisis data. Ia menggunakan berbagai metode baik matematis maupun non-matematis dan penalaran deduktif dan induktif. Selain mengekstrak pola, spasial data mining juga mengimplementasikan komputasi terdistribusi, integrasi data, dan ekspresi pengetahuan rasional dan visualisasi hasil. Spasial data mining menggabungkan berbagai variabel untuk menciptakan model yang berguna melampaui representasi visual ringkasan sederhana. Yang kedua, memahami spasial data mining dari berbagai sudut pandang. Spasial data mining adalah proses pengambilan keputusan yang berulang berdasarkan representasi data spasial. Spasial data mining dapat dipahami dari 5 perspektif. Yang pertama, disiplin. Spasial data mining adalah subjek interdisipliner yang sesuai dengan filosofi multidisiplin pemikiran manusia dan secara tepat menangani kompleksitas, ketidakpastian, dan keragaman. Yang kedua, analisis. Spasial data mining menemukan aturan yang tidak diketahui dan berguna dari sejumlah besar dan melalui serangkaian manipulasi yang integratif, representatif, asosiatif, dan berpotensi data. Yang ketiga ada logika.
Spatial data mining merupakan alat khusus untuk penalaran spasial yang memungkinkan pengetahuan untuk mengevaluasi atau berfokus pada fenomena yang limitatif. Yang keempat, operasi aktual. Model data dapat berupa hierarki, jaringan rasional, berorientasi objek, terkait objek, terstruktur, dan non-struktur. Yang terakhir ada sumber. Spatial data mining diimplementasikan pada data asli dalam basis data. Data yang telah dibersihkan di gudang data, perintah terperinci, informasi dari pengguna, dan pengetahuan latar belakang dari bidang yang berlaku. Yang ketiga, membedakan spatial data mining dari subjek terkait. Spatial data mining berbeda dari subjek terkaitnya, seperti penambangan data, pembelajaran mesin, dan pengenalan pola, kecerdasan buatan AI, dan OLAF. Terutama karena fokusnya pada data spasial. Spatial data mining menambang kumpulan data yang tidak hanya berisi data atribut, tetapi juga informasi lokasi dan hubungan spasial, misalnya peta dan citra. Berbeda dengan penambangan data konvensional yang berurusan dengan data transaksional terstruktur. Spatial data mining bekerja dengan data tidak struktur seperti vektor yang memuat titik, garis, poligon, atau raster yang terdiri dari pixel, dan memiliki metode penyimpanan query dan analisis yang unik. Yang keempat, piramida spasial data mining. Piramida ini gambar yang sebelah kiri merupakan gambar piramida dari spasial data mining. Piramida ini menggambarkan sebuah hierarki atau tindakan dalam proses perolehan, pengelolaan, hingga pemanfaatan data spasial untuk menghasilkan pengetahuan. Dari piramida ini dimulai dari bawah hingga ke atas, yang itu dari dunia nyata spasial, akuisisi data spasial yang diamati, pembersihan data spasial, sistem basis data spasial, informasi spasial, fokus target, objek target, penambangan data spasial, pola yang ditemukan, interpretasi dan evaluasi, dan yang terakhir pengetahuan spasial. Yang kelima, web spasial data mining. Web merupakan informasi paralel yang terdistribusi yang sangat besar dan merupakan sumber informasi yang berharga. Pertama, web menawarkan sumber daya platform jaringan seperti peralatan jaringan, sumber, dan lain-lain. Kedua, berbagai sumber daya data menggunakan platform sebagai pembawa seperti teks, suara, dan video. Peluang baru untuk perangkat lunak jaringan dan perangkat lunak aplikasi. Perkembangan pesat teknologi jaringan memberikan peluang baru untuk berbagai informasi spasial, sintetis, penemuan pengetahuan secara luas, serta satunya untuk web spasial data mining. Penambangan web adalah proses ekstensi pola dari informasi dari World Wide Web yang mencakup penambangan konten web, yang menemukan pengetahuan dari data dan dokumen, penambangan struktur web yang mengungkap pengetahuan dari topologi situs web, dan penambangan pengetahuan web yang mengekstraksi perilaku pengguna dari data log server. Dengan demikian, penambangan web memungkinkan pengguna data yang tersebar secara akurat dan cepat untuk berbagai aplikasi seperti personalisasi, intelijen bisnis, dan karakteristik pengguna. Dalam konteks sistem manajemen data spasial berjaringan, penambangan web membantu mengatasi inkonsistensi data dan memanfaatkan data spasial dari berbagai sumber untuk mencapai penemuan pengetahuan yang inkonsisten data dan memanfaatkan data spasial dari berbagai sumber untuk mencapai penemuan pengetahuan yang lebih bermakna. Pada akhirnya, dengan pemanfaatan teknologi penambangan web dan platform yang asimilasi data, web dapat diubah menjadi sumber daya strategis yang penting untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Yang kedua, dari data spasial ke pengetahuan spasial. Spatial data mining adalah proses sublimasi bertahap dari data menjadi pengetahuan yang memahami nilai numerik spasial, data spasial, informasi spasial, dan pengetahuan spasial. Berdasarkan informasi geospasial, makna spasial data mining diberikan kepada konsep-konsep ini dengan merujuk pada definisi interdisipliner yang ada dari berbagai sumber literatur. Yang pertama, numerik spasial. Nilai numerik spasial adalah nilai numerik dengan satuan ukuran yang memberikan makna spasial dan pada angka. Angka tersebut dapat berupa bilangan asli, bilangan rasional, atau bilangan irasional. Yang kedua, data spasial. Data spasial merupakan representasi penting yang membantu manusia memahami hakikat objek dan memanfaatkan hakikat tersebut dengan mendeskripsikan objek spasial secara numerik menggunakan simbol atribut, jumlah, dan posisi serta jumlah timbal baliknya. Yang ketiga, konsep spasial. Konsep spasial mendefinisikan dan mendeskripsikan objek spasial beserta konotasinya dan perluasannya. Konotasi mengacu pada esensi yang tercermin dalam konsep tersebut, sementara perluasan mengacu pada cakupan konsep tersebut. Yang keempat, informasi spasial. Informasi spasial mencirikan fitur objek spasial dalam bentuk himpunan data ringkas. Informasi spasial merupakan produk pemrosesan data yang memberikan hasil dan fakta baru dalam menyimpan, transmisi, dan konversi data objek. Yang kelima, pengetahuan spasial. Pengetahuan spasial merupakan struktur yang berguna untuk mengaitkan satu atau lebih informasi. Pengetahuan spasial yang diperoleh oleh spatial data mining terutama mencakup pola-pola seperti korelasi, asosiasi, klasifikasi, pengelompokan, urutan, fungsi, pengecualian, dan lain-lain. Dan yang terakhir, aksi terpadu. Nilai numerik spasial berperan sebagai pembawa digital selama proses pengumpulan objek, transmisi objek, dan aplikasi objek. Yang ketiga, ruang spasial data mining. Dengan generalisasi kumpulan data spasial yang benar, spasial data mining berjalan di berbagai ruang seperti ruang atribut untuk data atribut, ruang fitur untuk ekstraksi fitur, dan ruang konsep untuk mempresentasikan pengetahuan. Spasial data mining mengorganisasikan pola spasial yang muncul berdasarkan integrasi data dengan menggunakan berbagai teknik dan metode. Pola-pola harus ditemukan di ruang konkret mikrokosmik dan pola-pola kasar ditemukan di ruang objek makrokosmik. Ruang spasial data mining memuat 4 ruang. Yang pertama, ruang atribut. Ruang atribut adalah ruang mentah yang terdiri dari atribut-atribut untuk menggambarkan objek spasial. Yang kedua, ada ruang fitur. Ruang fitur adalah ruang umum yang mayoritas esensi objek berdasarkan ruang atribut. Sejumlah fitur berbeda dari suatu esensi spasial menciptakan ruang fitur multidimensi. Yang ketiga, ruang konsepsional. Ruang konseptual. Yang ketiga, ruang konseptual. Ruang konseptual dapat dihasilkan dari ruang atribut dan ruang fitur ketika konsep digunakan dalam spatial data mining. Konsep merupakan proses evolusi dari aliran pada objek yang menggabungkan dengan latar belakang eksternal. Ketika terdapat data masif yang terdistribusi dalam ruang konseptual, berbagai konsep akan muncul. Yang keempat, ruang keadaan penemuan. Ruang operasi 3 dimensi atau 3D untuk aktivitas kognisi dan penemuan. Ruang ini terdiri dari dimensi berorientasi atribut, ekstensitas, dan dimensi berorientasi tempat. Dan hal keluasan dan kedalaman penambangan data. Yang keempat, tampilan spasial data mining. Tampilan spasial data mining adalah
perspektif penambangan yang mengasumsikan bahwa pengetahuan yang berbeda dapat ditemukan dari repositori data spasial yang sama untuk berbagai tujuan penambangan. Artinya, pengguna yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda dapat menemukan pengetahuan yang berbeda dari kumpulan data spasial yang sama dalam aplikasi yang berbeda dengan menggunakan metode yang berbeda ketika mengubah skala pengukuran pada hierarki kognitif yang berbeda dengan granularitas resolusi yang berbeda. Perbedaan tersebut dicapai melalui elemen tampilan spasial data mining yang mencakup elemen esensial internal yang mendorong spasial data mining yaitu pengguna, aplikasi, dan metode. Dan faktor eksternal yang berdampak pada spasial data mining yaitu hierarki, granularitas, dan skala, komposisi elemen, dan perubahan penghasilan berbagai tampilan. Tampilan spasial data mining memuat beberapa hal. Yang pertama, pengguna spasial data mining. Ada berbagai macam pengguna, yaitu manusia, seperti warga negara, pegawai negeri, pengusaha, mahasiswa, peneliti, dan pakar spasial data mining. Pengguna juga dapat berupa sebuah organisasi seperti pemerintahan, komunitas, perusahaan, masyarakat, lembaga, dan universitas. Yang kedua, metode spasial data mining. Metode ini berkaitan erat dengan jenis pengetahuan yang ditemukan dan kualitas algoritma spasial data mining secara langsung mempengaruhi kualitas pengetahuan yang ditemukan. Yang ketiga, aplikasi spasial data mining. Aplikasi yang diterapkan dalam bidang tertentu dengan batasan dan relativitas. Spasial data mining secara khusus mendukung pengambilan informasi, optimasi query, pembelajaran mesin, pengenalan pola, integritas sistem. Misalnya, spasial data mining akan memberikan panduan dan pelindungan pengetahuan untuk memahami citra penginderaan jauh, menemukan pola spasial, membuat basis pengetahuan, menata ulang basis data citra, dan mengoptimalkan query spasial untuk mempercepat otomatisasi kecerdasan dan integritas pemrosesan citra. Yang keempat, hierarki spasial data mining. Hierarki menggambarkan tingkat kognitif manusia ketika berhadapan dengan kumpulan data dalam spasial data mining, mencerminkan tingkat penemuan kognitif dan menggambarkan ringkasan transformasi dari dunia mikroskopis ke dunia makroskopis, misalnya pengetahuan dengan tuntutan yang berbeda. Yang kelima ada granularitas spasial data mining. Ini menggambarkan resolusi pada himpunan data pada objek spasial dalam spasial data mining. Granularitas mencerminkan presisi detail interior spasial data mining dan menggambarkan transformasi gabungan dari dunia halus ke dunia kasar, misalnya dari gambar dengan pixel berbeda. Yang keenam, skala spasial data mining. Skala menggambarkan pengukuran himpunan data pada objek spasial dalam spasial data mining. Skala membantu spasial data mining mengekstrak generalitas dan kepribadian dari himpunan data. Yang ketujuh, mekanisme penemuan. Sistem penambangan data spasial bekerja mirip dengan cara berpikir manusia, yaitu menemukan esensi dari data dengan mengidentifikasi pola. Prosesnya induktif, bergerak dari data konkret ke pola abstrak. Spasial data mining menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya berupa aturan umum, tetapi juga pengetahuan atau outlier yang dianggap sebagai sinyal bermakna. Pengetahuan ini bergantung pada sudut pandang, baik jarak dekat yang fokus pada detail mikro maupun jarak jauh yang memberikan gambaran makro. Secara keseluruhan, spasial data mining adalah proses untuk mengubah data spasial menjadi pengetahuan yang utuh. Yang kelima, pengetahuan spasial untuk ditemukan.
Berbagai pengetahuan dapat ditemukan dari kumpulan data spasial. Pengetahuan yang ditemukan mengikuti pola atau aturan plus pengecualian dengan berbagai pandangan spasial data mining. Aturan terutama mencakup aturan umum dan individual seperti asosiasi, karakteristik, diskriminasi, dan pengelompokan. Klasifikasi, serial, prediksi, dan ketergantungan fungsional. Pengecualian mengacu pada bias dari aturan. Pada saat yang sama, jenis pengetahuan juga bergantung pada jenis tugas spasial data mining, yaitu masalah yang hanya dipecahkan spasial data mining. Pengetahuan tidak terisolisasi dari keduanya. Berbagai aturan diperlukan secara bersamaan ketika memecahkan masalah praktis. Ini memuat beberapa hal. Yang pertama, aturan geometri umum dan aturan asosiasi spasial. Secara umum, beberapa jenis aturan geometri dapat ditemukan dari basis data SIG, seperti bentuk geometri, distribusi, evolusi, dan bias. Pengetahuan umum tentang geometri mengacu pada fitur geometris umum dari sekelompok objek target tertentu, misalnya volume, ukuran, bentuk. Objek-objek tersebut dapat dipahami menjadi tiga kategori, misalnya pohon independen, pemukiman pada peta skala kecil, yang berupa titik. Yang kedua garis, misalnya sungai, jalan, dan yang ketiga poligon, seperti pemukiman, danau, serta persegi. Jumlah atau ukuran objek-objek ini dihitung menggunakan metode probabilitas matematika dan dengan statik. Selanjutnya asosiasi spasial. Asosiasi spasial mengacu pada aturan internal di antara entitas spasial yang hadir pada saat yang sama dan menggambarkan aturan kondisional yang sering muncul dalam dalam data fitur entitas spasial dalam basis data spasial tertentu. Pertama, aturan asosiasi dapat berupa berdekatan, konektif, simbolis, dan terkurung. Kedua, asosiasi dapat berupa umum dan kuat. Selanjutnya, aturan karakteristik spasial dan aturan diskriminasi. Pertama, aturan karakteristik spasial. Ini adalah ringkasan umum dari distribusi dan aturan entitas spasial atau ruang. Aturan ini mengubah fitur umum dari satu jenis atau beberapa jenis objek di suatu lokasi. Tujuannya adalah untuk mengubah data spasial menjadi pengetahuan probabilitas a priori yang digunakan untuk pemodelan atau analisis yang lebih lanjut. Contohnya, arah sebagian besar jalan di Beijing adalah timur barat atau utara selatan. Contoh kedua, sebagian besar jalan di Beijing relatif lurus. Aturan ini dari kedua contoh ini menunjukkan sifat khas dari jaringan jalan di kota Beijing, yaitu orientasi arah dan bentuk jalan yang dominan. Selanjutnya, aturan diskriminasi ditemukan dengan membandingkan karakteristik antara kelas target dan kelas kontraktif dalam suatu kumpulan data spasial. Contoh, pertama, arah sebagian besar jalan di Beijing adalah timur barat atau utara selatan, sedangkan arah sebagian jalan di Tianjin sejarah jalan tegak lurus dengan sungai. Contoh ini menunjukkan perbedaan jelas dalam arah dan bentuk jalan antara dua kota, yaitu Beijing dan Tianjin yang menjadikan dasar dari aturan diskriminasi. Selanjutnya, aturan pengelompokan spasial atau aturan klasifikasi. Aturan pengelompokan spasial mengelompokkan sekumpulan data dengan cara memaksimalkan kesamaan fitur dalam klaster dan meminimalkan kesamaan fitur antara dua klaster yang berbeda. Secara berurutan, objek spasial dipartisi ke dalam kelompok-kelompok berbeda melalui kerjasama fitur dengan membuat perbedaan objek data antara kelompok-kelompok yang berbeda sebesar mungkin dan perbedaan antara objek data dalam
kelompok yang sama sekecil mungkin. Aturan pengelompokan lebih lanjut membantu spasial data mining untuk mendiskritisasi data, menyempurnakan pola, dan menggabungkan informasi. Selanjutnya klasifikasi. Aturan klasifikasi spasial mengklasifikasikan suatu objek dengan memetakan ke kelas tertentu sesuai dengan aturan diskriminatifnya. Yang selanjutnya aturan prediksi spasial dan aturan serial. Yang pertama aturan spasial yang dapat diprediksi dapat meramalkan nilai, label, atribut, atau tren yang diketahui dengan menetapkan keluaran yang menetapkan keluaran bernilai spasial atau setiap masukan. Aturan-aturan ini dapat menentukan ketergantungan internal antara objek spasial dan variabel dampaknya di masa depan, seperti model regresif atau pohon keputusan. Sebelum peramalan, analisis korelasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengecualikan atribut atau entitas yang tidak berguna atau tidak relevan. Misalnya, kemunculan gunung berapi di masa mendatang diekstraksi dari struktur penggerakan lempeng dan medan gravitasi bumi dalam basis data. Saat memprediksi nilai data di masa mendatang berdasarkan tren yang berubah seiring waktu, spesifitas faktor waktu harus dipertimbangkan sepenuhnya. Selanjutnya, aturan serial spasial merangkum pola spasio-temporal objek spasial yang berubah selama periode waktu tertentu. Aturan ini menghubungkan hubungan antara dua spasial dan waktu dalam jangka waktu yang memanjang. Misalnya, di sebuah kota selama bertahun-tahun, bank dan cabangnya menyimpan catatan akuntansi pendapatan dan pengeluaran operasional mereka. Dan Departemen Kepolisian mencatat kasus keamanan yang darinya tren keuangan dan sosial dapat ditemukan berdasarkan distribusi geografisnya. Yang kelima, pengecualian atau outlier spasial. Deteksi outlier dapat mengidentifikasi kesalahan dan penipuan sebelum meningkat dengan konsekuensi yang berpotensi menimbulkan bencana. Ada tiga pendekatan mendasar untuk deteksi outlier menurut Hodge dan Austin. Yang pertama, menentukan outlier tanpa pengetahuan sebelumnya tentang data yang memproses data sebagai distribusi statis. Menemukan titik-titik terjauh dan menandai sebagai outlier potensial. Pada dasarnya ini adalah pendekatan pembelajaran yang analog dengan pengelompokan tanpa pengawasan. Yang kedua, modelkan normalisasi dan abnormalitas yang analog dengan klasifikasi terawasi dan membutuhkan data pralabel yang ditandai sebagai normal dan abnormal. Yang ketiga, modelkan hanya normalitas atau dalam bentuk kasus abnormalitas yang dapat dianggap semi superviset karena kelas normal diajarkan tetapi sama algoritma belajar mengenai abnormalitas. Yang terakhir, representasi pengetahuan spasial. Representasi pengetahuan merupakan isu kunci dalam spasial data mining. Saat ini metode representasi pengetahuan yang umum mencakup bahasa alami. Pengenalan bahasa alami dapat dalam representasi pengetahuan merupakan pengakuan umum atau ketidakpastian dalam berpikir dan persepsi. Nilai bahasa meningkatkan fleksibilitas pengetahuan, membuat pengetahuan yang ditemukan lebih andal dan lebih mudah dipahami. Dalam aplikasi aktual, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode yang berbeda cocok untuk pengetahuan yang berbeda. Pengetahuan yang sama umumnya dapat direpresentasikan oleh sejumlah metode dan yang dapat saling dikonversi.